kenapa ada orang yang hafal Quran tapi masih bermaksiat? Ya, karena kan kalau berdasarkan kalam hikmah jenengan, berarti kan Allah ridho sama hamba tersebut ya kan? Allah cinta. Jadi dia sampai hafal Quran. Dia bukan Nggih. Sudah itu pertanyaannya. Nggih, ngapa? Ini sidik, ini kriminal itu tanyanya. Nanti kalau kenapa orang hafal Quran masih bisa maksiat, lama-lama Anda tanya, kenapa Pak Rektor masih butuh uang, itu kan ya repot. Jadi begini ya. Agama ini unik. Allah itu tidak pernah menghalalkan maksiat, nggak pernah. Tapi Allah tahu betul kalau prakteknya orang itu pasti maksiat. Beda ya. Kalau Allah menghalalkan nanti itu menjadi syariat. Tapi kalau Allah tidak realistis, namanya orang itu pasti maksiat. Makanya redaksinya Allah itu pakai fasilitas. Orang baik itu siapa? Orang yang fasilitasnya adalah kebaikannya diberi ganjaran, salahnya dimaafkan. Ya kayak kira-kira definisi cinta. Cinta itu apa? Pas kamu baik diapresiasi, pas kamu salah dimaafkan. Tapi jangan pernah istri Anda bilang, wah Pak kamu salah gak apa-apa. Wah itu bisa bahaya itu. Jadi semua maksiat di Quran itu diceritakan pakai kalam khobar. Kalam khobar itu apa misalnya cerita, orang baik itu siapa? Orang yang menjauhi dosa besar. Misalnya gini, Anda mencintai perempuan, potensinya itu kan hanya nikmati melihat, sama sampai hubungan suami istri. Nah yang sampai hubungan suami istri namanya zina, itu dosa besar. Jadi kalau Anda tidak bisa tidur ingat terus, itu namanya pengangguran. Nah Allah itu bilang, alladzina stanifuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam. Ya gak apa-apa lah, ingat-ingat sedikit, sementing gak sampai zina. Anda benci orang itu kan kelasnya bisa ngata-ngatain, ngerasani, menghujat, membunuh. Lah Allah itu kadang-kadang maklumi. Wong jenenge lagi gedeng, namanya baru benci ya. Nggak apa-apa lah ngerasani, sementing jangan bunuh. Nah, sehingga ya kayak gitu. Misalnya ada orang kecelakaan, nabrak sampai mati, mesti kita bilang, "Mbok jangan nabrak sampai mati, nyerempet kan bisa." Gitu. Tapi bukan berarti nyerempet itu dihalalkan, bukan. Tapi kalau bandingannya nabrak mati itu, mbok nyerempet tok wae lah ben rapati mati gitu. Ben enggak mati sakit gitu. Jadi agama ini dari awal memang tadi saya bilang, ini agamanya manusia. Makanya ketika Allah cerita orang baik itu apa? Alladzina yastanifuna kabairal itsmi wal fawahish illa lamam. Orang yang menjauhi dosa besar tapi prakteknya tetap melakukan kesalahan-kesalahan apa? Kecil. Dan itu nggak bisa dihindari. Tapi saya ulang lagi, agama nggak boleh bilang kalau itu halal, karena nanti bahaya menghalalkan yang haram. Tapi jangan dinafikan. Karena kalau dinafikan itu menjadi tidak realistis. Sama lagi, kalau dinafikan itu menjadi enggak. Makanya tadi Mas Sidik itu kriminal betul itu tanyanya itu. Lama-lama tanya, kenapa banyak kiai yang masih dosa? Kenapa banyak hafid yang wayab? Ya repot kalau gitu. Wong dosa itu bisa dimulai dari tidak maksiat. Dosa itu ada yang tarkul wajib. Jadi Anda di masjid iktikaf, saat itu istri Anda melahirkan, butuh pertolongan Anda, dan Anda tidak ada di sisinya hanya karena itikaf, itu agama bilang itu haram. Karena meninggalkan wajib, yaitu ngerawat apa? Istri demi itikaf yang apa? Sunnah. Jadi bisa saja yang di sini itu sekarang haram ya bisa saja. Ternyata di sana banyak kewajiban, ditinggal apa? Di sini. Tapi bisa saja taat, karena pas di sini berarti tidak maksiat. Nah, saya kira demikian.